Saat ini kaum akal ceper di Indonesia yang kemana-mana selalu teriak agama mungkin lagi kebingungan. Selama ini mereka selalu membuat hoax dan ujaran kebencian terhadap segala sesuatu yang berbau Cina. Bahkan Cina dianggap sebagai musuh Islam. Ini negara komunis tidak bertuhan dan sebagainya. Mereka beranggapan segala yang berbau Cina adalah musuh ideologis mereka. Wajar saja, mereka juga sering nakut-nakutin kita dengan ancaman bahwa Cina akan menjajah Indonesia atau akan menguasai Indonesia. Misalnya, ketika perusahaan-perusahaan Cina berinvestasi di Morowali, Sulawesi, segala kebohongan mereka sembur-semburin. Adalah berita Cina mengekspor penduduknya ke sini untuk menginvasi Indonesia atau mendatangkan militer yang disusupkan ke Morowali. Nggak tanggung-tanggung. Mereka menyebut ada 200 juta orang Cina masuk ke Indonesia. Lo bayangin kalau 200 juta berapa banyak pesawat yang dibutuhkan. Butuh 50.000 pesawat tuh. Kacau kan kebohongannya? Tentu aja semua bohong. Investasi di Sulawesi adalah investasi biasa. Kebanyakan pekerjanya di sana juga orang Indonesia karena memang wajar lebih murah membayar tenaga lokal ketimbang mendatangkan dari luar. Tentu juga ada ahli atau tenaga ahli Cina yang didatangkan untuk mengajarkan tentang teknologi yang mereka gunakan. Nah, ini kan akan menjadi sarana bagi anak-anak muda kita yang bekerja di sana untuk belajar dan kemudian terjadi alih teknologi. Ketika justru investasi itu direspon positif karena terbukti membawa kesejahteraan masyarakat sekitar, kelompok itu atau gerombolan otak cingkrang itu lama-lama mingkem. Tapi ya kebencian terhadap Cina nggak padam-padam, terus aja diteriakan. Pada sisi lain mereka juga selalu membawa isu-isu internasional untuk dijadikan bahan demo di Indonesia. Biasanya isu internasional yang dibawa itu kalau nggak menyentuh soal agama, menyentuh soal penindasan Islam dan lain-lain. Dan yang paling sering, isu yang dieksploitasi adalah tentang Palestina yang dijajah oleh Israel. Nah, disinilah kebingungannya gerombolan akal ceper itu terjadi. Kenapa? Baru aja kemarin saat konferensi tingkat tinggi negara-negara Teluk Arab dan Cina yang dilangsungkan di Riyadh, Presiden Cina Xi Jinping justru dengan sangat tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Bukan hanya itu, Xi menuturkan sejak penjajahan Palestina oleh Israel, Cina adalah negara yang selalu berada di sisi rakyat Palestina. Pada kesempatan itu juga Xi Jinping bertemu dengan Mahmud Abbas, Presiden Palestina, dan menyatakan dukungannya, menyatakan persahabatannya. Bukan cuma itu, Xi mengusulkan agar Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB, diakui sebagai negara yang berdaulat, berdampingan dengan negara lain di dunia. Tentu aja, usulan Xi Jinping ini pasti nggak disukai oleh Amerika Serikat dan Israel. Lagian mana ada penjajah suka kalau negeri jajahannya diminta untuk menjadi negeri merdeka. Sama kayak Belanda dulu nggak suka kalau Indonesia merdeka. Mereka menghambat-hambat. Tetapi yang pasti, ketika statement itu dibaca dalam media-media internasional, apa tanggapan para kadrun atau para otak ceper yang selalu membawa-bawa agama di Indonesia? Pasti mereka bingung. Pasti mereka aneh. Loh kok bisa ya Cina mendukung Palestina? Padahal ya sejak dulu dukungan kepada Palestina sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Cina. Apakah mereka akan membenci atau berhenti membenci Cina? Kayaknya enggak deh. Bagi mereka enggak penting konsisten. Yang penting ngaco sengaco-ngaconya. Tapi begitulah, mereka memang selalu kebingungan. Sebetulnya enggak bingung juga sih. Sebab bingung itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang yang enggak berpikir, mereka pasti enggak bingung. Cuma blow on aja. Cuma bengong melihat fenomena yang berubah. Kebingungan juga terjadi misalnya mereka ini selama ini adalah memuja Turki dan membenci Iran dan Suriah.
Kebencian pada Iran dan Suriah itu karena alasan bahwa Iran dan Suriah itu Syiah. Padahal ya selama ini Suriah dan Iran adalah negara yang sangat ngontot menentang penjajahan Israel atas Palestina. Sementara Turki yang mereka agung-agungkan itu justru lebih sering bermesraan dengan Israel. Dan yang paling menyebalkan, gerombolan itu dulu justru mendukung para pemberontak yang ingin menghancurkan Suriah. Lagi-lagi karena isu Syiah, padahal bukti nyata sudah jelas bahwa para pemberontak itu disupport oleh Israel dan Amerika Serikat. Mereka ingin menghancurkan atau mendukung negara yang ingin dihancurkan, padahal negara itu selama ini adalah membackup Palestina. Artinya apa? Artinya mereka mengaku membela Palestina, sampai demo nangis-nangis menghayati penderitaan bangsa Palestina akibat pendudukan Israel. Tetapi pada sisi lain mereka lah yang justru sangat membenci negara-negara yang selama ini konsisten membantu Palestina. Tapi begitulah kelompok dengan isi kepala secuil ini. Sikapnya selalu nggak konsisten. Mereka bangga jika cuma jadi boneka saja yang teriak-teriak di lapangan tanpa isi kepala. Bukan hanya soal Israel yang mereka bingungkan sekarang. Belakangan juga mereka makin bingung dan resah ketika MBS atau Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota Saudi mulai memerangi para pendakwah Wahabi yang dianggap telah merusak Saudi. Para pendakwah garis keras ini sekarang ditangkap-tangkepin. Para ustadz ini digelandang ke penjara karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, dengan perubahan Saudi yang ingin dipimpin oleh MBS. Padahal dulu mereka ini selalu beranggapan apa-apa Saudi. Saudi jauh lebih hebat. Saudi jauh lebih keren. Dan karena mereka sangat mengagung-agungkan Saudi itulah kemudian mereka mengekspor atau membawa ajaran Wahabi ke Indonesia untuk meniru hidup beragama seperti di Saudi. Lah sekarang Saudi sendiri sedang berbenah. MBS sadar jika Wahabi tetap dipertahankan di Saudi, sebentar lagi negerinya akan menuju kehancuran. Sebab ajaran Wahabi yang kaku dan bikin otak pemeluk agama jadi beku itu justru lebih banyak menghadirkan kerusakan ketimbang perbaikan dalam kehidupan. Saudi sadar selama ini Wahabi telah mendorong orang untuk menjadi monster ganas para teroris. Perhatikan aja ISIS misalnya, Al-Qaeda atau gerombolan ganas lainnya yang mengatasnamakan agama. Aliran keagamaannya kalau kita runut-runut pasti dipengaruhi oleh pemahaman Wahabi. Atau lihat aja di Indonesia, JAD, JIT dan kelompok-kelompok garis keras lainnya. Mereka sudah bisa dipastikan adalah pengamal Wahabi sejati. Kini kaum otak secuil yang sok beragama di Indonesia makin kebingungan. Kenapa mereka kebingungan? Dunia di luarnya berubah dan mereka sendiri menolak perubahan. Akhirnya mereka malah jadi batu kayak Malin Kundang. Gue Kokon tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.